guys, selamat datang di channel Loyo 2. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik sayang, ada aku untukmu. kali ini saya akan rekap alur film lagi buat kalian semua guys. Judul filmnya adalah Attack on Titan. Ini adalah live action yang diadaptasi dari serial animenya dengan judul Shingeki no Kyojin. Film ini menceritakan tentang perjuangan para manusia untuk bertahan hidup dari keganasan para titan. Sekedar informasi aja, film ini aslinya banyak banget adegan yang menjijikan bro. Mimin sendiri aja hampir gak kuat lihat film ini. Asli bikin mual banget. Makanya banyak scene-scene menjijikan yang bakalan Mimin potong, tapi tetap gak akan merubah jalan cerita yang ada di film ini. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita diceritakan dengan sebuah prolog. 100 tahun yang lalu manusia hampir punah karena serangan para raksasa yang tidak memiliki akal yang disebut Titan. Dan untuk bertahan hidup dibuatlah tembok yang sangat tinggi. Tembok ini dibuat menjadi 3 lapis. Lapis pertama adalah area pertanian dan peternakan. Lapis kedua area perdagangan dan lapis ketiga adalah area pemerintahan. Singkatnya mereka hidup di dalam kandang yang amat luas. Berlatar di tembok lapis pertama, scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang anak remaja yang tengah membantu ayahnya di bengkel. Dia bernama Armin. Armin kemudian mendatangi salah satu temannya yang bernama Mikasa. Armin dan Mikasa lalu pergi ke sebuah bukit untuk mencari salah satu teman mereka yaitu Eren. Yang baru-baru ini untuk kesekian kalinya dia berhenti dari pekerjaannya. Eren adalah sosok remaja yang berani dan nekat. Dia ingin sekali pergi keluar dari tembok. Dia merasa cerita tentang Titan yang hidup di luar tembok hanyalah sebuah kebohongan. Di sisa reruntuhan sebuah pesawat, Armin, Mikasa, dan Eren melihat sebuah gambar wanita di tengah laut. Hal ini membuat mereka semakin tertarik dengan dunia di luar tembok dan mereka bertiga sangat ingin melihat laut. Laut itu apakah benar adanya? Hamparan air yang sangat luas yang hanya bisa mereka baca dari buku-buku dongeng. Mereka bertiga kemudian menyelinap lebih dekat ke tembok raksasa dan tempat itu merupakan tempat terlarang untuk didekati oleh warga sipil. Sampai akhirnya ada petugas yang memergoki aksi mereka bertiga. Di tengah keributan muncullah salah seorang petugas senior bernama Souda. Dia mengenal Eren. Lelaki itu kemudian memerintahkan para juniornya untuk pergi. Tapi tiba-tiba tembok bergetar hebat dan dari balik dinding keluarlah Titan raksasa yang amat besar. Titan itu menendang tembok raksasa tersebut sampai membuat sebuah lubang di tembok itu. Dan dari balik tembok muncullah puluhan Titan yang ukurannya lebih kecil. Para petugas langsung menembaki mereka dengan meriam, tapi Titan-Titan itu kembali pulih setelah menerima luka tembakan. Bahkan saat kepala mereka hancur sekalipun, Titan-Titan itu pulih kembali dengan sangat cepat. Eren, Mikasa, dan Armin langsung melarikan diri menuju kota. Keadaan sudah semakin kacau saat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam sebuah aula yang cukup besar. Mikasa, Eren, dan Armin terpisah. Mikasa terpisah karena mencoba menolong seorang anak, sedangkan Eren terdorong masuk ke dalam aula besar tersebut. Armin melihat Mikasa dihampiri oleh seekor Titan, kemudian mencoba untuk keluar, tapi dihalangi oleh orang-orang yang ada di dalam. Sampai akhirnya dia memaksa untuk keluar dan setelah itu pintu aula buru-buru ditutup kembali oleh orang-orang yang ada di dalam. Mikasa sudah tidak ada di tempat itu, entah sudah dimakan oleh Titan ataukah berhasil melarikan diri. Atap aula tersebut dibuka paksa oleh para Titan dan tempat itu menjadi prasmanan untuk para Titan-Titan yang haus darah tersebut guys. Eren yang melihat hal tersebut tergontai tak percaya dan berjalan pergi sempoyongan. 2 tahun kemudian, distrik Monzen telah dikuasai oleh Titan dan kali ini mereka yang berhasil selamat dari distrik Monzen mengungsi ke distrik tengah.
Tapi kondisi sekarang semakin kritis karena distrik Munzen adalah ladang pertanian yang terpaksa harus ditinggalkan dan kali ini mereka kekurangan bahan makanan. Akhirnya dibentuklah petugas bersenjata yang memiliki misi untuk merebut kembali distrik Munzen dan menambah lubang besar di tembok distrik tersebut. Yang ternyata Eren dan Armin berhasil selamat dan kali ini menjadi bagian dari tim bersenjata. Ketika tengah mengantai ransum, Armin dan Eren bertemu dengan Paman Soda yang juga merupakan relawan dari misi ini. Paman Soda sangat sedang melihat Eren dan Armin ternyata selamat. Dan saat Paman Soda menanyakan tentang Mikasa, Eren tak mampu menjawab dan sepertinya Paman Soda mengerti arti dari diamnya Eren. Dua perempuan yang sedang bersama Eren dan Armin ialah Sasa dan Hyana. Mereka juga merupakan anggota tim dalam misi ini. Di tengah-tengah jam makan, Armin terlibat masalah dengan seorang anggota lain di tim tersebut. Eren kemudian membantu Armin dan terjadilah baku hantam yang akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh teman-teman yang lain. Dan saat itulah kepala pasukan senjata yaitu Hans datang dan menjelaskan kalau Titan tidak memiliki alat reproduksi. Dan mereka pun belum tahu bagaimana cara Titan berkembang biak. Di sini pun kita dijelaskan bahwa rencana misi ini adalah menghancurkan tembok bagian atas dari tembok yang berlubang agar puing-puingnya menutupi lubang di bawahnya dengan menggunakan bahan peledak. Bahan peledak itu ada di daerah distrik Muzan yang disebut Omotemachi dan ini merupakan bahan peledak terakhir yang mereka miliki. Jadi singkatnya misi ini harus berhasil bila manusia masih mau bertahan hidup. Misi pun dimulai. Rombongan berangkat pada malam hari saat para Titan sedang tidur dan harus tiba di Omotemachi saat fajar. Di tengah perjalanan mereka berhenti dikarenakan sesuatu. Rombongan itu pun memeriksa keadaan. Ketua tim tetap mengingatkan untuk tidak membuat suara gaduh karena akan menarik perhatian para Titan yang sedang tidur. Hyana mendengar suara tangisan bayi di dalam gedung dan berniat menyelamatkan bayi tersebut. Teman-teman yang lain mengingatkan untuk jangan masuk ke dalam, tapi Hyana tetap masuk. Eren yang khawatir kemudian menemaninya. Sampai saat mereka tiba di sumber suara, ternyata bayi itu memang benar adanya. Tapi alangkah terkejutnya bayi tersebut ternyata adalah bayi Titan yang sedang makan. Hyana kemudian histeris dan membuat Titan-Titan yang lain terbangun dan menyerang rombongan. Sebagian anggota tim yang belum naik ke atas mobil ditinggalkan. Mereka terus berlari mengejar mobil termasuk Eren. Sampai akhirnya mereka berhasil tiba di Omotemachi yang lokasinya memang tidak jauh dari tempat itu. Para Titan yang mengejar kemudian dihabisi oleh Kapten Shikishima. Dia adalah orang yang bertanggung jawab menjaga bahan peledak yang berada di Omotemachi. Eren kemudian teringat perkataan dari instrukturnya saat di pelatihan, yaitu bagaimana cara menggunakan alat yang disebut ODMG atau alat gerak segala arah. Alat ini bisa digunakan untuk berpindah tempat menggunakan kekuatan pelontar dan kawat besi, serta diberitahukan kelemahan dari Titan yaitu ada di bagian tengkuk leher belakang. Kita lanjutkan ke ceritanya guys. Eren dibuat terkejut dengan kemunculan sosok seorang wanita yang bersama dengan Kapten Shikishima yang tidak lain adalah Mikasa. Tapi di sini Mikasa seolah-olah tidak mengenali Eren. Eren hanya terpaku tanpa bisa berkata-kata. Eren kembali terlibat perkelahian dengan kita sebut saja orang ini adalah Kuriwa guys. Di sini Kuriwa memprotes tindakan Eren dan Hyana sebelumnya yang membuat mereka dikejar oleh para Titan. Kapten Shikishima memuji kemampuan Eren dalam berkelahi. Dia kemudian memanggil Eren dan mengajaknya ke sebuah tempat. Eren menanyakan tentang Mikasa. Kemudian Kapten Shikishima menjawab, akulah yang telah mengajarinya cara bertarung melawan Titan. Dan aku juga bisa mengajarimu bila kau mau Eren. Singkat cerita Eren mendatangi Mikasa. Eren berkata, aku senang melihatmu. Kau senang? Anak kecil itu dimakan oleh Titan, begitupun dengan aku, tegas Mikasa sembari menunjukkan bekas luka gigitan Titan di perutnya. Kemudian sebuah apel mendarat di wajah Eren. Apel itu ternyata dilempar oleh Kapten Shikishima. Dia kemudian mendekati Mikasa dan memeluknya. Eren terdiam sesaat dan kemudian dia berlari keluar gedung.
Hyana datang menghampiri Eren. Dia mengingatkan Eren bisa saja menarik perhatian Titan. Hyana kemudian menarik tangan Eren dan membawanya masuk ke sebuah gedung kosong. Tanpa diduga-duga Hyana merayu Eren dan mencoba mengajaknya bermantap-mantap guys. Perlu kalian tahu Hyana adalah seorang janda muda guys. Dia juga memiliki seorang anak. Hyana berkata, maukah kau menjadi ayah dari anakku, sembari terus menyosor Eren. Tapi di sini Eren agak menolaknya. Sampai akhirnya saat Hyana agak sedikit memaksa, tiba-tiba muncullah Titan dan menggigit Hyana, kemudian memakannya. Sungguh sangat tragis sekali guys. Semakin lama semakin banyak Titan yang berkumpul. Eren kemudian lari ke atas gedung. Di sana dia bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Kuriwa. Atas arahan dan dorongan dari Kapten Shikishima, Eren mencoba bertarung menggunakan ODGP untuk pertama kalinya. Sampai akhirnya dia hampir tergigit dan terpental ke sebuah gedung dengan luka yang cukup parah. Sementara itu Kuriwa sudah sangat terpojok karena dikepung oleh Titan. Tapi para anggota tim yang lain tidak mengabaikannya. Mereka bekerja sama dan akhirnya mampu menyelamatkan Kuriwa. Scene berpindah pada bahan peledak yang sudah berada di atas truk. Bahan peledak itu dicuri oleh orang bertudung. Kemudian salah seorang anggota tim bernama Lisa mencoba mengambil alih truk tersebut. Dan akhirnya truk itu ditabrakkan pada sekumpulan Titan dan meledak seketika. Tapi Titan-Titan itu bisa bangkit kembali. Jadi bisa dianggap ini adalah sia-sia guys. Pupuslah harapan semua anggota tim. Rencana mereka gagal total. Bahan peledak terakhir sudah habis terbakar. Tanpa diduga-duga sebuah tangan raksasa menangkap tubuh Armin dari belakang. Para teman-temannya mencoba menyelamatkan, tapi Titan ini cukup kuat. Sasa memanahnya berkali-kali, tapi Titan itu tidak bergeming dan hanya fokus untuk menelan Armin bulat-bulat. Eren yang melihat hal itu berusaha sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya. Sampai akhirnya saat Armin hampir masuk ke tenggorokan Titan besar itu, tangan Eren meraih Armin dan menariknya keluar. Dan sebagai gantinya Eren yang ditelan oleh Titan besar tersebut. Tangan Eren pun tergigit sampai putus dan jatuh ke lantai. Sambil menangis, Armin mengambil tangan Eren yang putus itu. Saat Mikasa mencoba menolong anggota tim yang sudah terpojok tersebut, Armin kemudian menunjukkan sebuah potongan tangan milik Eren. Mikasa sempat terdiam, tapi kemudian seperti tidak peduli dan berkata, aku akan membuka jalan untuk kalian. Mikasa kemudian terbang dan menyerang beberapa Titan. Padahal gas yang ada di alat ODMG-nya sudah hampir habis. Mikasa kemudian jatuh karena kehabisan gas. Sialnya ada Titan besar yang menghampirinya dan tiba-tiba Titan itu berhenti bergerak. Kemudian mulutnya sobek dikarenakan ada Titan lain yang keluar dari dalam tubuh Titan tersebut. Titan itu meraung dengan amat keras. Mikasa dan Paman Soda sepertinya menyadari kalau Titan itu adalah Eren yang entah bagaimana berubah menjadi Titan. Mungkin mereka menyadarinya dari gaya bertarung Titan itu. Dan benar saja saat Mikasa merobek bagian tengkuknya, keluarlah Eren dari dalam Titan tersebut. Dan film Attack on Titan part 1 pun berakhir guys. Oke, nanti bakal gue lanjutin ke part 2 nya ya.